Soal kontroversi SKB 3 Menteri, nah itu gimana Kang menurut Akang? Ya, yang pertama bahwa ketika SKB 3 Menteri tentang atribut dan seragam sekolah itu kemudian mengakibatkan magnitud besar terhadap kontroversi, artinya ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, ya sebuah kewajaran dalam sebuah negara demokrasi. Tetapi saya kira yang paling substantif kalau membaca SKB 3 Menteri itu, yang pertama adalah bahwa tenaga pengajar, pemerintah daerah itu tidak boleh membuat kebijakan terkait dengan masalah atribut dan seragam tertentu yang dipaksakan kepada anak murid. Dan di dalam SKB itu dikatakan bahwa atribut dan seragam sekolah itu menjadi hak secara personal bagi anak murid. Artinya tidak boleh membuat kebijakan untuk melarang juga terhadap atribut dan seragam agama tertentu bagi anak murid. Itu yang saya kira perlu dipahami. Bahkan dalam SKB itu juga memberikan sanksi kepada penyelenggara pendidikan, tenaga pengajar maupun pemerintahan daerah yang membuat kebijakan yang memaksakan kepada anak didik atau anak murid untuk menggunakan atribut atau seragam agama tertentu. Itu yang paling substantif dan prinsip. Jadi, oke. Jadi sebenarnya boleh nggak Pemda itu membuat kebijakan? Nah, ini juga harus dilihat dalam perspektif Undang-Undang Pemerintahan Daerah, khususnya Undang-Undang 23 2014. Karena sebetulnya itu diatur juga dalam pasal 10. Bahwa agama itu merupakan urusan absolut pemerintah daerah. Apa maknanya urusan absolut? Urusan absolut itu maksudnya tidak bisa diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga itu menjadi urusan pemerintah pusat. Bagaimana caranya? Ada 3. Yang pertama adalah pemerintah pusat bisa menjalankan sendiri kebijakan tentang agama itu. Yang kedua, pemerintah pusat bisa menjalankan melalui organ vertikalnya atau organ pemerintah pusat yang ada di daerah, misalnya Departemen Agama yang ada di daerah. Dan yang ketiga, pemerintah pusat juga bisa memerintahkan kepada provinsi dalam kapasitas sebagai wakil pemerintah pusat. Karena provinsi itu kedudukannya 2. Di samping dia sebagai daerah otonom, juga dia wakil pemerintah pusat. Nah, itu skemanya. Sehingga pemerintah pusat juga tidak boleh menyerahkan kepada daerah terkait dengan urusan agama. Jadi mutlak itu adalah urusan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus tentang urusan agama. Itu yang saya kira harus dipahami bersama. Menarik. Secara konstitusi seperti apa, Kang? Nah, gini, harus kita sadari bersama bahwa founding father kita, pendiri bangsa ini sangat meyakini. Contoh misalnya begini, bahwa upaya perjuangan rakyat Indonesia dalam rangka kemerdekaan bangsa ini melalui perjuangan bersenjata maupun diplomasi melawan kolonialisme, bahwa pendiri bangsa ini sangat meyakini tidak hanya semata-mata kekuatan rakyat sehingga bangsa ini menjadi merdeka, tetapi karena ada kekuasaan Tuhan. Nah, ini bisa kita lihat misalnya dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu maknanya bahwa negara ini meyakini tentang keberadaan Tuhan atau mungkin tentang keberadaan agama yang menjadi kekuatan di luar kemampuan manusia. Dan yang kedua juga, ini diterjemahkan kembali dalam alinea keempat Undang-Undang 45 yang dijelaskan di situ di dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa ketuhanan itu mengandung pluralisme, bahwa bangsa ini mengakui keberadaan berbagai macam agama. Maka bangsa ini sebetulnya bukan bangsa agama, tapi bangsa beragama, bukan teokrasi. Agama, nah, itu yang harus menjadi catatan penting. Bahkan juga pendiri bangsa ini juga mempertegas di dalam batang tubuh. Kalau sekarang kita melihat pasal 28E misalnya, itu dijelaskan di situ. Hak konstitusional warga untuk memeluk agama dan kepercayaan. Bahkan pasal 29 ayat 1 juga dipertegas bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian juga ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Cukup tegas saya kira bahwa negara pun tidak intervensi dalam rangka keyakinan, kepercayaan rakyat untuk beribadah terhadap agama dan kepercayaannya. Nah, saya kira konteksnya juga itu kemudian terjemahkan dalam Undang-Undang HAM misalnya pasal 22. Cukup jelas. Nah, sehingga memang agama yang pertama adalah itu menjadi domainnya pemerintah pusat. Yang kedua, rakyat itu mempunyai kebebasan. Rakyat mempunyai hak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga memang bentuk intervensi apapun ini akan berakibat kepada pengurangan hak terhadap warga negara dalam rangka meyakini atas kepercayaan dan keyakinannya untuk beribadah dan memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Menarik. Untuk sore hari ini cukup, Kang. Oke. Semoga teman-teman di rumah juga cukup. Oke. Bisa tercerahkan untuk
selanjutnya mungkin ada tanggapan-tanggapan dari teman-teman, boleh komen di kolom yang ada di bawah ini. Boleh ada masukan, boleh ada tanggapan maupun pertanyaan selanjutnya untuk Kang Akang. Kami coba untuk menyempatkan waktu ya Kang, di tengah kesibukan Akang yang luar biasa ini padatnya, untuk menjawab pertanyaan teman-teman dari AI Menjawab. Siap. Sampai jumpa, selamat sore. Terima kasih.